Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah atas pertolongannya, atas kemudahannya, atas taufiknya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu untuk bersama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitab yang dikenal dengan nama Masail Jahiliyah atau Masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari Allah berikan kepada kita kemudahan untuk kita bisa memahaminya dan mengambil hikmah, mengambil faedah dari apa yang kita pelajari bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa ikhlas dalam hadirnya kita, dalam apa yang kita ucapkan, dalam duduknya kita, dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan juga kita niatkan untuk kita menunggu waktu sholat Isya. Mudah-mudahan ini menjadi amal-amal ibadah yang akan memperberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke al-mas'alatu al-hadiyatu wat tis'un. Masalah yang ke-91. Masalah yang ke-91 yaitu dari perilaku jahiliyah disebutkan dalam kitab ini adalah inna ajalla fadhailihim al-baghyu atau inna ajalla fadhailahum al-baghyu. Wa qad dzakarallahu fihi ma dzakara. Sesungguhnya ajalla fadhailihim, ya, amalan yang paling membanggakan mereka, yang mereka bangga dengan amalan tersebut, dengan perbuatan tersebut adalah al-baghyu, yaitu perbuatan yang disebut dengan al-baghyu. Itu sebagai hal yang mereka banggakan, mereka pamerkan kepada yang lainnya. Apa itu al-baghyu? Al-baghyu dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarahnya, huwa at-ta'addi 'alan nas, berbuat jahat kepada orang, ya, menyakiti orang, menzalimi orang, baik yang terkaitan dengan fi dimaihim, terkait dengan darah orang lain, darah manusia, melukai, ya, darahnya, ya, menyakiti badannya, wa amwalihim, atau berbuat jahat, ya, dengan menyakiti harta manusia, wa aradihim, atau dengan apa? Menyakiti kehormatan mereka. Ini ahlul jahiliyah itu menganggap ini sebagai hal yang pantas untuk dibanggakan, dipamerkan, diceritakan dengan orang lain telah berhasil menyakiti kabilah fulan, telah berhasil mengambil
kendaraan atau ontanya qabilah fulan, atau telah berhasil ya melukai kehormatan wanita dari qabilah fulan dan sebagainya. Ini menjadi hal yang dibanggakan, bahkan sangat dibanggakan. Ya, kalau istilahnya ingin pamer kebanggaan, ini yang disebut dulu. Ingin pamer kelebihan, ini yang dikedepankan sebelum yang lainnya. Maka ya ini tentunya jelas bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyelisihi kebiasaan atau perilaku jahiliyah ini. Maka dikatakan oleh muallif setelah menyebutkan tadi, dilanjutkan waqad dzakara Allah fihi ma dzakar. Maka Allah setelah menyebutkan tentang masalah ini, masalah perbuatan jahat, perbuatan zalim, menyakiti orang lain di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa agama Islam berbeda dengan perilaku jahiliyah. Di antaranya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad SAW, sesungguhnya Rabbku. Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan sesungguhnya Rabbku tidaklah mengharamkan kecuali apa-apa yang jelek ya, dari kemaksiatan ya. Baik itu yang ditampakkan ataupun yang disembunyikan, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-baghya, Allah mengharamkan perbuatan mendolimi, melakukan kejahatan kepada orang lain ya, bi ghairil haqq ya, yang tanpa ada hujjah. Ya namanya kejahatan yang enggak ada hujjahnya. Cuma ini kalimat ini untuk menekankan saja. Ya, untuk menekankan, bukan berarti ada kejahatan yang dengan hak, tidak ada. Tidak ada kejahatan yang dengan hak. Ya. Namun di sini untuk menekankan bahwa al-baghyu, perbuatan jahat ini, itu adalah sesuatu yang tidak ada dasar untuk membenarkannya sebagai pembenarannya. Nah, di sini bahkan setelah itu Allah menyatakan wa antusyriku billah, dan Allah mengharamkan mengharamkan kepada kalian dari berbuat syirik kepada Allah. Jadi diiringkan perbuatan baghyu, perbuatan kejahatan, mendolimi ya, apakah terkait dengan badan orang, hartanya orang, kehormatan orang, Allah iringkan dengan apa? Dengan kesyirikan. Allah iringkan dengan perbuatan syirik. Bahkan Allah iringkan juga dengan berikutnya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dengan perbuatan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Mengatakan tentang Allah atau mengatakan mengatasnamakan dari Allah tanpa ilmu. Ini merupakan dosa besar yang sangat besar. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa agama kita jelas-jelas menyelisihi perilaku jahiliyah yang disebut dengan al-baghyu, yang justru oleh orang-orang jahiliyah itu sebagai hal yang dibanggakan. Bahkan dibanggakan sebelum yang lain-lainnya. Ini yang paling dibanggakan. Begitu pula Allah menyebutkan di dalam surat yang lainnya, yang insya Allah tidak samar di pendengaran para jamaah semuanya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Nah,
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Di sini Allah melarang ya, untuk melakukan perbuatan baghi. Allah memerintahkan untuk kita berbuat adil, untuk kita berbuat ihsan, ya, untuk kita berbuat baik kepada kerabat. Ini yang merupakan ajaran Islam. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan perbuatan menyakiti orang lain. Bahkan dalam salah satu baiat ya, yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabatnya, atau dikatakan oleh para sahabat kepada Nabi, Nabi memerintahkan untuk membaiat Nabi untuk tidak alla tazinu, untuk tidak berzina, alla tasriqu, juga untuk tidak mencuri ya. Kemudian kalau tidak salah alla taqtulu sebelumnya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak membunuh, tidak berzina, dan tidak mencuri. Ini tiga-tiganya termasuk baghi. Ini yang pertama, membunuh ini baghi atau baghyu, berbuat jahat yang terkait dengan darah. Kemudian berzina ini terkait dengan kehormatan. Kemudian mencuri, ini terkait dengan harta. Ini para sahabat membaiat Nabi SAW untuk tidak melakukan ini semuanya. Maka ini jelas-jelas menyelisihi apa yang ada di masa jahiliyah. Bahkan di akhir hayat Nabi SAW dalam peristiwa haji yang beliau lakukan, yang disebut dengan haji wada, beliau menegaskan di hadapan para sahabat yang jumlahnya sangat banyak. Nabi mengatakan, inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun alaikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Kemudian Nabi mengatakan, ala hal balagtu. Ini Nabi SAW mengatakan, wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, sesungguhnya darah-darah kalian adalah suci, harta-harta kalian adalah suci, kehormatan kalian adalah suci. Sebagaimana sucinya hari ini, negeri ini, bulan ini, karena itu di bulan haram. Pada waktu itu di bulan Dzulhijjah. Nah, ini dalam dalam amalan ibadah haji. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala hal balagh, wahai kaum muslimin, wahai para sahabatku, bukankah aku telah menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian? Bukankah aku telah menyampaikan semua yang diturunkan oleh Allah kepada kalian? Ini disampaikan di hadapan para sahabat. Jadi ini perkara yang betul-betul ya, kita harus ya, menegakkan hal ini. Maksudnya ini perkara yang datang dalam agama kita, dan berbuat jahat itu adalah sesuatu yang merupakan ajaran jahiliyah yang kita menyelisihinya gitu. Maka di antara hal yang harus kita perhatikan ya, adalah berhati-hati dari hal ini. Karena apalagi hal ini, berbuat zalim kepada orang lain itu tidak cukup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkait dengan manusia, dengan orang lain, jadi dia harus meminta halalnya. Kita harus meminta halalnya. Dan kesempatan hidup di dunia ini adalah untuk itu, untuk kita bertobat kepada Allah, dan untuk kita meminta ridhonya manusia, maksudnya meminta halalnya, mengembalikan apa yang telah kita lakukan dari kejahatan, atau yang telah kita lakukan dari mengambil barang orang dan sebagainya, untuk kita selesaikan di dunia. Karena kalau tidak diselesaikan di dunia, maka dia harus diselesaikan nanti di akhirat. Makanya di akhirat itu ada orang yang dikatakan bangkrut. Ada orang yang dikatakan bangkrut. Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, ala unabbi'u, Nabi mengatakan bagaimana? Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, atadruna manil muflis. Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut?
Kemudian para sahabat yang menjawab apa yang diketahui secara zahir di dunia, yaitu apa? Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut adalah orang yang barangnya nggak ada, uangnya juga nggak ada. Jadi kalau jualan atau punya usaha, barangnya sudah habis, tapi uangnya juga nggak ada. Ini namanya bangkrut. Kemudian Nabi SAW mengatakan bukan itu yang dimaukan, bukan itu yang dimaksud dengan bangkrut. Kalau itu bangkrut dalam kehidupan dunia, ini dalam kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan kita kan sesungguhnya di mana? Kehidupan kita sesungguhnya itu di akhirat, bukan di sini kehidupan kita. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, menceritakan bagaimana orang-orang nanti di akhirat menyesal dan mengatakan ya laitan, bagaimana ayatnya? Mereka menyesal dengan mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Ya seandainya aku dulu menyiapkan untuk kehidupanku ini gitu. Ya seandainya aku dulu menyiapkan untuk kehidupanku ini yaitu kehidupan di akhirat. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat ya. Kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat, bukan di dunia. Sehingga bangkrut yang sesungguhnya ya nanti bangkrut di akhirat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu bangkrut di akhirat, yaitu orang yang ya'ti yaumal qiyamah bi'amalin mislu jabal, orang yang datang pada hari kiamat bi'amalin misli jabal, dengan amalan yang seperti gunung, amalan yang sangat besar. Datang dengan membawa amalan yang sudah diterima oleh Allah. Ini amalan yang sudah diterima. Bagaimana kalau dia membawa amalan yang ternyata nggak diterima? Ini yang sudah diterima saja masih bangkrut. Apalagi dia membawa amalan ternyata yang memang nggak diterima oleh Allah. Mau dibayar pakai apa? Ini kalau dia membawa amalan yang diterima, ternyata amalan yang diterima ini kemudian diberikan kepada orang-orang yang dia dolimi. Amalan yang sudah diterima oleh Allah ini diberikan kepada orang-orang yang dia dolimi, sampai akhirnya habis ya, amalan yang sudah diterima oleh Allah habis diberikan untuk orang lain, sementara kedolimannya masih banyak. Lalu bagaimana? Ya, akhirnya kejelekan orang diberikan kepada dia. Akhirnya dia menjadi orang yang tidak punya kebaikan, bahkan dia mendapatkan kejelekan-kejelekan orang yang membuat dia kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Maka ini ya, sifat jahiliyah yang tidak bisa kita anggap sebagai hal yang remeh ya, karena tidak pernah akan dianggap selesai kalau tidak diselesaikan di dunia. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ya, untuk menyelesaikannya ini. Sebelum nanti diselesaikannya di akhirat ya malahan sudah nggak bermanfaat lagi harta yang dibawa, cuma amal, dan amal itu ada yang baik ada yang tidak baik. Yang baik diberikan orang lain, kemudian amal jelek orang lain diberikan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Nas'alullah salamah. Kemudian jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah yang berikutnya juga mirip, yaitu al-masalah as-saniyah wa tis'un. Masalah yang ke-92 juga mirip, yaitu apa? Inna ajalla fadailihim al-fakhru walau bihaq fanuhiya anhu gitu. Ya. Sesungguhnya termasuk hal yang yang dibanggakan, yang paling dibanggakan oleh mereka ya, dianggap sebagai amalan yang luar biasa gitu. Kalau sesuatu yang dibanggakan kan berarti sebagai amalan. Ini amalan yang paling luar biasa. Adalah apa? Adalah al-fakhr, menyombongkan diri. Walau bihaq ya. Dan ini hal yang dilarang, meskipun menyombongkan diri dengan sesuatu yang memang ada, meskipun itu sesuatu yang ada.
fanuhiya anhu, maka kemudian datanglah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW menghilangkan akhlak jahiliyah ini, yaitu apa? Al-fakhr, ya, membanggakan diri dengan amalan-amalan, dengan apa yang dia sudah lakukan, yang kemudian membuat dia apa? Merendahkan orang. Nah, ini diantara pengaruhnya. Kalau sudah membanggakan diri, akhirnya dia akan merendahkan orang. Nah, ini sifat jahiliyah. Ini sifat jahiliyah, maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk melakukan ini, karena ini sifat jahiliyah, yaitu apa? Membanggakan diri yang kemudian menghasilkan atau memberikan buah menjadi orang yang merendahkan orang, merendahkan orang lain. Karena ajaran Islam melarang itu dan justru memerintahkan kita untuk tawadhu. Ini agama kita, memerintahkan kita untuk tawadhu, memerintahkan kita untuk merasa diri kita adalah muqassir. Muqassir itu apa? Belum sempurna. Meskipun sudah kita jalankan, tetap belum sempurna. Ini harus kita yakini dalam diri kita. Meskipun kita sudah lakukan, tapi kita tetap merasa itu belum sempurna. Bahwasanya perintah Allah itu perintah yang besar, bahwasanya hak kepada hak-hak yang Allah wajibkan untuk kita tunaikan itu sesuatu yang sangat besar. Ada hak Allah yang harus kita tunaikan, ya, seperti bertauhid, sholat. Meskipun kita sudah melakukannya, alhamdulillah, kita sudah melakukannya secara berjamaah, tapi jangan sampai kemudian kita membanggakan diri, ya, dengan apa yang sudah kita lakukan, ya, kemudian merendahkan orang lain, ya, karena kita merasa lebih baik amalannya, gitu. Bahkan yang harus kita lakukan adalah, meskipun saya sudah melakukan, tapi saya melakukannya belum sempurna. Saya melakukannya belum sempurna. Begitu pula kewajiban yang Allah perintahkan kepada orang tua, misalnya. Hak orang tua itu hak yang sangat besar. Hak orang tua itu hak yang sangat besar. Seandainya kita tunaikan, itu kita tidak bisa menunaikan dengan apa? Sempurna, nggak bisa. Sampai pun ada seorang sahabat yang menggendong ibunya tawaf, digendong. Itu Nabi SAW katakan itu belum menunaikan apa? Haknya orang tua. Hak orang tua sangat besar, ya. Meskipun kita merawat orang tua ketika sudah lanjut usia, dengan berbagai upaya kita merawatnya, kita menafkahinya dan sebagainya, kita tetap merasa belum sempurna, ya. Karena memang kenyataannya beda. Orang tua ketika merawat anaknya dengan anak ketika merawat orang tuanya tetap beda, ya kenyataannya kan begitu, ya. Orang tua ketika merawat anak itu tidak meminta tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan balasan apapun. Dia akan memperjuangkan sekuat kemampuannya agar anaknya bisa sehat, bisa mendapatkan ini, mendapatkan itu. Ketika sakit agar sembuh dan sebagainya, luar biasa. Ya, tapi kalau anak merawat orang tuanya yang sudah tua, itu biasanya nggak sabar. Ya. Mungkin malah, ya kapan ya selesainya ini, gitu. Nggak selesai. Jadi ada rasa seperti itu. Jadi nilainya tetap beda. Orang tua tidak pernah merasa kapan selesainya, nggak ada. Orang tua merawat anak itu nggak pernah merasa kapan selesainya. Tapi anak merawat orang tua, dia kalau sudah sampai luar biasa lamanya, mungkin dia akan berpikir kapan selesainya ini, gitu. Jadi nilainya tetap tidak sama. Meskipun kita sudah merawat bagaimanapun, kita tetap, ya, dikatakan orang yang muqassir, anak yang belum bisa menjalankan dengan sempurna, gitu. Begitu pula hak kerabat,
Hak kerabat juga tentunya meskipun kita sudah lakukan, itu tetap pasti kita belum sempurna. Ini yang harusnya kita ya, harus kita tanamkan pada diri kita. Ya. Jadi bukan malah menggambagakan diri, kemudian merendahkan orang, merasa sudah berbuat baik, ya. Kemudian merasa dirinya yang telah berbuat baik. Bukan, yang telah berbuat baik itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menakdirkan kita, menolong kita, memberikan taufik kepada kita yang menjadi orang yang melakukan kebaikan tadi. Tapi itu sebetulnya Allah yang berbuat baik, tapi melalui kita. Jadi kita harusnya ya, tidak membanggakan diri, karena yang berbuat baik pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah ini kalau antara dirinya dengan orang lain, ini tadi antara dia dengan orang lain, membanggakan diri terus merendahkan orang. Ada yang lebih jelek lagi, yaitu membanggakan diri dengan amal yang sudah dia lakukan sehingga seakan-akan dia sudah sempurna dan sudah jadi ahlu surga. Ya. Sampai dia mungkin mengatakan pada orang lain, ya, dengan apa? Dengan hinaan, dengan mengatakan memang kamu nggak bakal masuk surga misalnya. Ini seakan-akan dirinya itu sudah bisa membeli surga dengan amalnya. Ini lebih jelek lagi. Ini merasa bahwa dirinya telah sempurna dalam bersyukur kepada Allah. Ini sifat yang sangat jelek, ya. Merasa dirinya telah sempurna dalam bersyukur. Ini sesuatu yang mustahil. Bagaimana kita akan bisa bersyukur dengan nikmat yang kita tidak mampu untuk menghitungnya? Kira-kira bagaimana? Bisakah kita mensyukuri nikmat yang kita tidak pernah mampu untuk menghitungnya? Sudah seperti itu, kemudian merasa sudah menjadi ahlu surga. Jadi seakan-akan dia sudah membeli surga dengan amalannya. Amalan kita, jangankan untuk membeli surga, untuk membalas nikmat Allah saja tidak cukup di dunia ini. Untuk membalas yang di dunia, itu enggak cukup. Bagaimana kemudian dianggap sudah menjadi ahlu surga, kemudian merasa sudah bisa membeli surga dengan amalannya. Untuk membalas nikmat Allah itu enggak cukup. Nikmat Allah yang luar biasa yang kita rasakan di dunia ini, ya. Nikmat yang terus-menerus kita dapatkan, ya. Ini amalan yang kita lakukan belum bisa untuk membalasnya, ya. Karena nikmat Allah, ya, tidak bisa kita hitung. Apalagi kemudian dianggap bisa untuk apa? Membayar surga, tidak bisa. Surga itu terlalu mahal untuk dibayar dengan amalan kita. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, la yadkhulu ahadun minkum al-jannah bi'amalihi. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya. Itu enggak ada. Enggak ada, ya. Maka tidak pantas kita merasa sudah sempurna, enggak pantas. Atau merasa sudah jadi ahlu surga, sudah bisa membeli surga dengan amalan kita. Karena sebanyak apapun amalan kita, kalau kita hidup itu beramal terus, itu belum bisa untuk membayar surga. Ini tidak ada satupun orang yang masuk surga dengan amalannya. Lalu bagaimana orang masuk surga? Masuk surga dengan fadlullah, dengan rahmatullah, dengan rahmatnya Allah, dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ampunan Allah. Kalau kita tidak diampuni, kira-kira masuk surga apa tidak? Tidak mungkin masuk. Surga tempatnya orang yang tidak ada dosanya. Terus siapa di antara kita yang nggak ada dosanya? Manusia pasti berbuat dosa, tapi Allah mengampuni dosa. Meskipun kita tidak memohon ampun kepada Allah, kita tidak meminta ampun kepada Allah, ternyata Allah juga mengampuni juga. Maka ini rahmat
yang sangat luas dari Allah, itulah yang menjadi sebab atau yang memasukkan kita ke dalam surganya gitu. Ya. Namun demikian tetap kita beramal, karena amalan itu memang sebagai sebab. Amalan itu sebagai sebab. Tapi jangan kemudian merasa dengan melakukan sebab terus kita sudah membeli surga dengan sebab tadi. Tidak. Ya. Itu hanyalah sebagai wasilah, sebagai sebab, ya. Dan kita melakukannya dengan sekuat tenaga kita, dan kemudian kita merasa belum sempurna dalam menjalankannya, belum sempurna dalam bersyukur, belum sempurna dalam seluruh ibadah yang kita lakukan, ya. Sehingga membuat kita tetap menjadi orang yang tawadhu, ya. Menjadi orang yang tawadhu, ya. Baik itu tawadhu terkait dengan sesama manusia, tidak merendahkan orang lain, juga tawadhu di hadapan Allah dengan kita senantiasa, ya, merasa kurang ketika diingatkan juga kita terima. Ketika kita salah kemudian diingatkan, maka kita menerima kebenaran, ya, dari siapapun datangnya, ya, meskipun dari mungkin anak kita sendiri atau dari cucu kita sendiri, karena kebenaran itu sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita cari. Nah, orang yang tidak menerima kebenaran ini menjadi orang yang kemudian sombong, ya. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membanggakan diri, ya, membanggakan dirinya sehingga merendahkan orang lain, atau membanggakan amalannya sehingga dia merasa sombong dengan amalannya, ya, merasa sudah sempurna dengan amalannya, ya, merasa sudah sempurna dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak apa ini? Jahiliyah. Ini akhlak jahiliyah. Lah terus akhlaknya kita apa? Akhlaknya kaum muslimin, akhlaknya Rasulullah SAW, akhlak yang diajarkan oleh Islam adalah tawadhu, ya. Tawadhu, ya, merasa belum muqassir, ya, merasa belum sempurna, dan juga tawadhu, ya, merasa tidak merasa lebih dari yang lainnya, ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW dengan apa yang Allah lebihkan kepada beliau, ya, beliau menjadi orang yang paling tawadhu di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan hal yang Allah lebihkan. Bagaimana tidak, beliau dijadikan oleh Allah sebagai sayyidul waladi Adam, sayyidnya anak Adam. Berarti yang paling terdepan dari seluruh manusia. Beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam, tapi beliau menambahi wala fakhr, tapi bukan untuk disombongkan. Bukan untuk disombongkan. Nah, kita yang bukan apa-apa kemudian mau sombong. Nabi SAW yang sudah dipilih oleh Allah sebagai sayyidnya, terdepannya anak Adam, beliau menyampaikan karena itu sebagai sesuatu yang harus diberitakan kepada umatnya, sehingga umat Islam harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah sayyidu waladi Adam, bahwa Nabi Muhammad adalah sayyiduna, sayyidnya kita. Itu harus kita yakini, gitu. Bahwa Nabi Muhammad adalah sayyidul anbiya wal mursalin, ini harus kita yakini. Karena begitulah Allah telah menetapkan dan memilih beliau sebagai sebaik-baik manusia, bahkan sebaik-baik para nabi. Jadi kalau dari manusia yang paling baik adalah nabi, dari nabi yang paling baik adalah ulul azmi, dari ulul azmi yang paling baik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menceritakan, menyampaikan, karena itulah sesuatu yang wajib untuk disampaikan agar kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sayyidul anbiya wal mursalin, ya. Tapi Nabi Muhammad mengingatkan, saya mengatakan ini semata-mata untuk memberitakan apa yang Allah wajibkan kepada saya untuk saya beritakan, gitu. Ya. Tapi kata beliau wala fakhr, tapi tanpa ada kesombongan, ya, tanpa ada membanggakan diri,
Ya, meskipun sudah sebaik-baik manusia, itu saja tidak pantas untuk membanggakan diri. Nah, bagaimana yang kayak kita gitu. Nah, maka ini harus kita perhatikan untuk kita selamat dari akhlak jahiliyah. Ya. Kemudian masih ada waktu ke itu? Masih, ya. Al-masalah ats-tsalitsah wa tis'un, masalah yang ke-93. Enggak apa-apa ini ditambah? Kan biasanya yang capek yang mendengarkan. Yang bicara yang membaca enggak capek. Ya, saya dulu waktu belajar gitu sih. Ini enggak selesai-selesai ya. Itu saya sendiri dulu. Sudah selesai satu bab tambah ini, bab ini, sudah matahari sudah terbit. Kok nggak selesai-selesai? Ini sudah, saya pikir ini nanti bab terakhir ini. Ternyata nambah lagi nggak selesai. Nah, makanya saya harus pastikan ini nggak apa-apa. Ya, masalah yang ke-93 adalah anna ta'assubal insan li ta'ifatihi 'alal haqq wal batil amrun la budda minhu indahum. Fanatiknya seseorang kepada kelompoknya, baik benar ataupun salah, harus dibela. Ini adalah perkara yang harus wajib. Jadi wajib itu, nggak boleh pisah dari watak ini. Watak ta'assub, fanatik kepada kelompok, baik benar maupun salah. Ini menjadi hal yang nggak boleh dipisahkan menurut mereka. Bagi mereka itu bagian dari hal yang wajib terhadap kelompoknya. Gitu. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya ya berbuat zalim. Karena meskipun kelompoknya menyakiti orang, dia harus bela. Meskipun qabilahnya itu yang salah, dia tetap harus membelanya. Nah, ini bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini fadzakarallahu fihi ma dzakara, maka Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ayat-ayatnya yang menyelisihi akhlak ini. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian engkau pada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil gitu, ya. Jangan karena kamu benci kemudian kamu jadi tidak adil, ya. Meskipun itu lawanmu, meskipun itu musuhmu, ya kamu harus tetap adil. Jadi adil itu adalah ajaran Islam, ya. Dan zalim itu adalah ajaran jahiliyah. Maka kita harus menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Nah, kalau kita kadang mengumpulkan dua hal yang sangat jelek, sudah jahil, zalim, udah nggak ngerti, ikut-ikutan, terus menyakiti orang. Ikut-ikutan, nggak ngerti untuk menyakiti orang, berarti kecampur dua itu. Ya jahil ya zalim. Ini berbahaya ini. Yang harusnya kita lakukan adalah ilmu dan adil. Ilmu dan adil. Seandainya pun salah, dengan ilmu kita tahu salah, tapi dengan ilmu, dengan cuma ikut-ikutan, bukan cuma fanatik, bukan, tapi dengan ilmu, oh memang salah, itu pun menghukumnya harus adil. Lalu bagaimana kemudian sudah nggak pakai ilmu, zalim, nuduh, terus nyakiti. Menghukumnya itu hukuman yang tidak seharusnya. Itu juga tuduhan. Terus dihukum dengan berbagai hukuman yang terjatuh dengan berbagai kezaliman. Maka ini adalah sesuatu yang merupakan sifat jahiliyah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuat adil. Misalnya dalam firman Allah berfirman, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika engkau mengatakan, maka berkatalah yang adil, meskipun itu terkait dengan kerabat kamu sendiri. Meskipun kerabat ya salah gitu. Nah, ya. Yang salah adalah salah. Siapapun dia, yang salah adalah salah, ya. Jangan kemudian tidak adil, ya. Nah, dan Allah juga memerintahkan dalam banyak ayatnya di sini.
dalam banyak ayatnya ya memerintahkan itu untuk menjadi adil. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 135 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan di muka bumi ini, meskipun ya, sebagai saksi atas Allah, ya meskipun itu mungkin akan mengenai diri kita gitu. Ya, mungkin akibatnya kita yang akan disalahkan. Tapi ya kita memang harus mengatakan yang hak adalah hak. Ya, meskipun itu mungkin akan membuat kita menjadi orang yang terkena akibat dari kejujuran tadi. Gitu. Tapi inilah yang akan mendatangkan kebaikan. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, fal wajib 'alal insan al-'adl ma'a nafsihi wa ma'a qaribihi wa ma'a sadiqihi wa ma'a aduwihi. Seseorang harus berlaku adil baik terhadap dirinya, juga baik terhadap kerabatnya, baik yang terkait dengan temannya, baik yang terkait dengan musuhnya sekalipun. Tetap berbuat adil. Karena kalau sampai berbuat tidak adil berarti berbuat zalim. Nah, zalim ini kalaupun kepada orang kafir, Allah tidak akan menolak. Allah akan mengijabahi doanya orang yang dizalimi meskipun dia kafir. Bukan karena Allah mencintai orang kafir, tidak. Tapi Allah melarang kedzaliman. Allah tidak ridho dengan kedzaliman. Allah telah mengharamkan kedzaliman, sehingga kalau ada orang kafir dizalimi, Allah pun tidak menerima, sehingga doanya orang kafir pun akan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Allah mencintai orang kafir, tidak, tetapi masalahnya dari sisi kedzalimannya itu adalah sesuatu yang bukan merupakan perintah Allah, bukan merupakan syariat Allah, bukan ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi itu adalah sifat jahiliyah, perilaku jahiliyah. Ya, barangkali ini sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.